Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya Dia Citra Rahmatika, Anda menyaksikan Sapa Kubur Raya. Hari ini kita akan bercerita soal amunisi baru melawan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubur Raya. Ini menjadi menarik karena ada inovasi yang dilakukan setelah 1 tahun COVID-19 masuk ke Kalimantan Barat. Jadi ceritanya saya yakin Anda tentu sudah mendengar inovasi dari Universitas Gadjah Mada tentang alat deteksi COVID-19 yang namanya Genos C19. Nah, alat ini diklaim mampu mendeteksi keberadaan virus corona hanya dengan embusan napas. Ini tentu menjadi inovasi yang menarik karena selama ini kita mendengar atau mengenal ada beberapa cara mulai dari menggunakan rapid test, rapid antigen hingga tes swab. Ini adalah alat yang kemudian dibeli oleh pemerintah Kabupaten Kubur Raya untuk melawan corona di daerah ini. Yang akan bercerita langsung kepada Anda adalah Pak Bupati, Pak Muda Mahendrawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dea. Dan Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Marijan. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat. Saya rasa semuanya sudah sehat, sudah semangat karena sudah terima hasil, sudah mencoba genosnya ya? Sudah. Ya. Makanya semangat. Gimana kesannya setelah mencoba langsung Genos C19 di Kubur Raya? Kita kemarin, saya langsung hadir juga begitu mendengar Genos ini, langsung ada izin edar. Nah, kita melihat, mempelajari, kita lihat ini juga efektif dan membuat orang merasa juga tidak terlalu merasa kurang nyaman di dalam tes atau screening itu. Makanya kemarin kami juga sama Pak Sekda langsung berangkat ke Jogja dan kita komunikasi dengan tim, kita menanyakan akurasi dan sebagainya, dijelaskan. Ya, di situ kami juga tentu melihat proses kerjanya dan dijelaskan bagaimana analisa itu dan juga langsung terlihat di layar analisanya, kurvanya, gelombang dari udara itu yang dianalisa dan itu berarti ada rekamnya. Jadi semua itu bisa di-print atau bisa direkam secara proses analisa udara, partikel udara yang kita hembuskan. Makanya kami langsung yakin dan saya kemudian memesan langsung tanpa ragu karena melihat ini efektif dan juga sudah digunakan secara resmi kan Pak di kereta api, kemudian nanti katanya di seluruh bis-bis dan juga dermaga-dermaga untuk kapal oleh Kementerian Perhubungan. Nah, tentu ini pemerintah pusat pun sudah langsung merespon karena ini juga sangat meringankan beban masyarakat, mengingat kalau dihitung-hitung secara nilainya sangat-sangat memberikan keringanan. Sebagai contoh misalnya kalau orang naik bus atau harga tiketnya misalnya 100.000 misalnya, ya tentu kalau dia dengan ini hanya 20-an ribu kan meringankan. Berarti Genos C ini hanya membutuhkan biaya sekitar belasan ribu atau 20-an ribu saja. Ini jauh lebih murah dibandingkan rapid test dan swab antigen yang selama ini kita kenal paling murah. Ya, ini kan sifatnya memang screening, Mbak. Jadi saya kira kita pun semakin waktu mengenal ya, maklum udah hampir setahun nih COVID ya. Betul. Pandemi. Jadi saya kira orang pun sudah lebih sedikit demi sedikit sudah tidak terlalu banyak panik ya dalam banyak hal karena semakin memahami bagaimana beradaptasi dan hidup berdampingan dengan COVID ini. Sehingga screening ini sifatnya berarti ketika ini saja tidak ada deteksi negatif, berarti tidak perlulah di swab. Nah, untuk mengetahui seseorang itu terjangkit atau tidak. Kan Menteri Kesehatan kemarin juga ngomong begini, Mbak, bahwa selama ini kita ada kekeliruan di dalam menerapkan sistem protokol testing. Kenapa? Karena misalnya dia cerita Pak Menteri bahwa kalau saya ingin ketemu orang, kemudian harus swab dalam 1 minggu ini saya bisa swab 3 kali hanya untuk ketemu misalnya sama pejabat atau siapapun. Nah, otomatis ya orang tentu sama dengan apa praktik misalnya. Nah, kalau itu terus tentu ini juga berat beban pemerintah juga kan. Intinya selama ini dan sistem testing atau sistem swab yang berjalan hanya untuk kalangan tertentu dan kerap kali berulang gitu. Ya, tapi untuk masyarakat ini kan sangat berat. Apalagi transportasi kan.
tentu ya kalau tiketnya jangan sampai tiketnya malah lebih murah daripada swabnya sendiri, itu kan juga memberatkan. Dan tentu ini juga menjadi pertimbangan dan kita yakin bahwa screening kalau sudah apalagi udara menurut tim dari UGM itu tentu ini partikelnya sangat halus dan ada bentuk akuntabilitasnya dalam bentuk yang tadi rekam yang dari layar itu Pak, sehingga semuanya bisa di print. Nah, dan akurasi ini sudah diuji cobakan sampai sekian kali Mbak oleh timnya, dan itu ternyata hasilnya tidak meleset, sama dengan hasil yang dilakukan oleh rapid antigen juga kan. Dan berarti bahkan tingkat akurasinya tinggi nih, tingkat sudah terbukti di akurasinya atas sudah 90%. diuji. Nah, disitulah makanya saya langsung kemudian tidak lama seminggu kemudian tim dari sana menelpon tanggal 15 sudah siap, berangkatlah. Kemarin baru pulang langsung bawa alatnya, kita pesan, dan ini kan pakai alatnya 1 unit itu nanti bisa digunakan untuk 100.000 kantong. Maksudnya 100.000 itu mungkin ada penyusutan kualitas lah kan, ada kalau 100.000 setelah digunakan penurunan 100.000 kali ya, begitu ya. 100.000 kali. Jadi cukup banyak, maka kami pesan 6. Berarti pemerintah Kabupaten Kuburaya bisa menggunakan sampai 600.000 kali atau bisa Bisa. diujikan ke 600.000 orang? Bisa. Dan nanti alat ini kalau udah digunakan pun bisa kita minta tolong di UGM lagi untuk dilakukan ini kembali. Masih kan. ada garansinya? Ya, karena kan tentu bisa ditingkatkan, di-upgrade lagi kan. Nah, saya kira yang terpenting sekarang adalah bahwa ketika ini bisa kita gunakan, tentu ini banyak hal, contoh di pasar, contoh di mall, contoh di pabrik atau di satu usaha, atau ada agenda di masyarakat. Seperti tadi kami musrembang, Pak. Semua peserta tuh langsung dibagikan, langsung semua tiup. Nah, ini juga nyaman, tidak terlalu merasa tidak ada psikosomatis lah di dalam ketika nggak kita serem-serem amat ketika harus rapid atau swab gitu ya. Jadi langsung semuanya pada sambil dengan ringan lah ya, langsung tarik nafas, langsung tiup, langsung tutup. Nah, habis itu diuji lah. Begitu awal tadi memang ada kendala sedikit karena orang ramai kan Pak. Alat ini sensitif, jadi dia bacanya karena saking suhunya panas, jadi tadi dulu sebentar baru dia bisa berfungsi. Nah, setelah itu alhamdulillah pas kita sedang selesai tadi istirahat, itu langsung diuji cobakan lagi dan berfungsi. Semua yang tadi sudah diambil kantong-kantong yang sudah ditiup tadi itu dites, tadi ada sekitar 20-an yang sudah selesai dilihat negatif semua. Nah, tapi terus berjalan, ada 100-an lebih tadi yang langsung sudah diambil. dites ya, Pak? Nah, besok di Sungai Raya kami musrembang juga akan mengadakan sama. Jadi sebenarnya nanti di bawah misalnya Pak Marijan ini mungkin ada agenda-agenda yang memang apakah kita di kantor kita, di dinas atau di masyarakat, di kecamatan yang memang itu sangat penting untuk diselenggarakan. Saya kira tidak perlu sampai harus ada hal-hal yang merepotkan, kadang sampai informasi yang salah, disinformasi dan sebagainya. Kedua, sekolah Mbak, minimal tuh gurunya. Atau kalaupun yang pertama kali muridnya pun tidak masalah, tapi gurunya tuh yang paling penting. Jadi paling tidak Genos ini sudah bisa digunakan sebagai tameng dulu nih ketika akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penting yang tidak mungkin ditunda tatap mukanya karena COVID-19. Kita jeda dulu sejenak Pak. Kita akan bahas lagi karena yang menjadikan ini semakin menarik adalah Kabupaten Kuburaya jadi kabupaten pertama di Indonesia yang menggunakan dan menerapkan Genos C19 ini untuk screening COVID-19. Kita ceritakan lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Kuburaya. Anda masih menyimak dialog khusus Sapa Kuburaya, Saudara. Program ini merupakan hasil kerjasama Prokopim Kabupaten Kuburaya dengan Kompas TV dan Radio Sonora. Kita masih bercerita soal amunisi baru pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk melawan COVID-19. Kabupaten Kuburaya menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mendapatkan Genos C19 dan bisa menggunakannya atau menerapkannya dalam berbagai pertemuan. Sudah diuji cobakan pada hari Rabu 17 Februari untuk musrenbang.
Ini menjadi uji coba sekaligus pilot proyek penggunaan alat ini, di mana alat ini diklaim mampu mendeteksi COVID-19 dengan akurasi hingga 97% hanya dengan hembusan napas, waktunya juga kurang dari 2 menit. Pertimbangannya apa saja, berapa kira-kira harganya, apakah boleh dibocorkan? Kita kemarin harganya itu 62 juta, karena dari UGM sendiri memang yang juga bikin kami tertarik langsung itu dia langsung menyampaikan apa adanya. Ini nanti langsung kita pesan kemarin dan ya sudah kita beli 1 unitnya. Jadi kalau itu bisa digunakan 100.000, wah luar biasa iritnya Mbak. Bayangkan kan, berarti kan kalau kantongnya 10.000, ya tentu itulah tadi kalau kita hitung dengan segala hal ya 20-an ribu per orang. Jadi memang tadi juga ya itu kita jelaskan. Tadi kita uji itu untuk supaya langsung mengedukasi dan mensosialisasikan. Karena yang hadir di Musrembang Kecamatan kan dari berbagai elemen, baik dari pendidikan, kesehatan, dari desa-desa, kepala desa, kemudian ada banyak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan banyak kalangan, sehingga kesempatan kita untuk lebih mengefektifkan pemahaman dan edukasi, sehingga ini juga membuat masyarakat ya semoga jauh lebih bisa kita deteksi lebih cepat. Jadi kalau ada sesuatu event atau apapun, misalnya apalagi pariwisata atau olahraga, itu kan bisa dikawal dengan baik dan lebih memudahkan, lebih efektif, lebih cepat juga. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, mungkin saja ya Pak, di masyarakat ada pertanyaan seperti ini. Ini Pak Muda cepat beli Genos, jangan-jangan gara-gara alumni UGM. Padahal kan katanya Genos ini masih ada kontroversi di luar sana. Ini hanya klaim tidak efektif dan sebagainya. Apa argumen Bapak? Ya, memang tidak kebetulan saya dulu sekolah notaris di sana. Lalu banyak teman dan kita langsung komunikasi dengan Kagama kan memang di banyak juga alumni yang di sini yang jadi pengurus dan kita kenal. Lalu tapi dengan Pak Wakil Rektornya kita langsung kenal ketika berkunjung ke sini dulu waktu tematik KKN ke Kuburaya mahasiswa, dan saya komunikasinya sering ya selama ini. Nah begitu kami mendengar, kami nyampaikan ke sana lewat Dinas Kesehatan juga, lewat saya pribadi juga. Nah karena mereka katanya melihat ya keseriusan kita lah sampai datang ke sana. Saya sendiri spontan yakin pokoknya terbang aja. Saya ajak istri saya, Pak Sekda, ya udah kita jalan. Kita pergi ke sana, terus langsung pesan, langsung dia bilang tanggal 15 nanti bisa diambil di sini. Nah, kita prioritaskanlah Kuburaya karena Pak Bupatinya serius bener. Padahal katanya yang lain daftar tunggu sampai 1 bulan loh Pak. Iya, karena kan sekarang katanya lagi men-speed up produksi ya, lagi mempercepat karena pesanan banyak sekali Mbak, dari pabrik-pabrik tuh Mbak, banyak sekali, kemudian dari mal-mal, pertokoan modern, dari berbagai pondok pesantren, kemudian boarding school itu ya swasta, kemudian dari kementerian juga, Menteri Pendidikan itu juga, kemudian dari kampus-kampus, dan pokoknya semua yang bersifat kegiatan yang mudah-mudahan itu bisa, ya tentu kita juga berharap ini sebagai salah satu yang membuat semua bisa berkegiatan dan tidak menjadi stagnan gitu kan. Nah kita tentu dengan hal ini itu karena tadi yaitu mungkin melihat ini udah kesian kali ini Bupati langsung ke sini terbang transit lagi kan lumayan kan. Ini oke nih lobinya Bupati nih, jadi bisa dapat duluan nih ya Pak. Jadi bukan karena pertemanan, perkoncoan, karena keseriusan yang dilihat. Karena saya juga nyampaikan waktu melalui WA bahwa kami ingin ke sana Pak. Oh iya Kak, iya. Karena ini juga meringankan dan kita juga tentu hal ini semangat kita supaya cepat ada kegiatan-kegiatan termasuk tatap muka, termasuk juga kegiatan masyarakat. Jadi jangan nanti setiap mau ada kegiatan masyarakat kita lalu terjadi hiruk pikuk atau ya berisik-berisik lah. Ada kegaduhan lagi salah setiap akan informasi ada kegiatan ya. Sehingga antara pihak ini dengan itu jadi kadang-kadang desa dengan
masyarakat atau dengan pihak lain itu jadi serba salah gitu, karena serba ada yang bilang segala hal lah yang kita khawatir. Itu menimbulkan semacam benturan-benturan dan sebagainya. Jadi ini kan kita butuh ketenangan, Mbak. Bagaimanapun dalam pandemi, ya tidak usah masyarakat ada kesulitan di dalam banyak hal, kita tetap menjaga, dan tentu ini salah satu solusi sambil kita menunggu, karena vaksinasi kan berjalan, Mbak. Baik, Pak, maaf saya potong ya, Pak. Kalau kasar saya hitung, ini kan artinya ada anggaran lebih dari 1,5 miliar yang tersedot untuk genos dan tabungnya, mesinnya, dan segala macam itu ya, Pak. Apakah Bapak yakin bahwa lebih dari 1,5 miliar yang digelontorkan ini berasal dari APBD ya, Pak? APBD? APBD. Ya. Apakah Bapak yakin ini akan efektif? Sangat efektif, karena kan bisa menjangkau ke semua lapisan, dan jumlah sekian sangat kecil sekali kalau kita hitung secara ini, dengan manfaat dan efektivitasnya sangat berbanding ya. Kita sudah bisa tahu sendirilah. Sehingga kita tidak justru merasa ini bisa membantu sekali, membantu penguatan ekonomi masyarakat, membantu kegiatan, karena yang namanya kegiatan, contoh resepsi, itu kan berputaran uang juga ada di situ, mulai dari serapan terhadap hasil pertanian, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya di situ ada pihak-pihak dari tenda, dari ini, dari itu, kemudian kegiatan apa lagi, semua acara itu tetap punya pariwisataan atau apapun punya nilai ekonomis efeknya. Jadi kalau itu bergerak, saya kira kalau dibanding dengan jumlah sekian ini, dengan perbandingan berapa banyak yang bisa kita tetap akan terbayar lunas screening, ya? Bukan lagi terbayar lunas, malah melampaui artinya sudah sangat-sangat efektif sekali dan sangat-sangat membantu kita tidak menimbulkan kepanikan yang pasti, kemudian juga humanis sifatnya. Ya, anak-anak juga tentu tidak merasa risih dan takut lah. Saya dengar ini juga akan digunakan untuk pusat perbelanjaan. Ya, ada permintaan untuk kemarin menghubungi Pak Marijan, karena tentu ini juga bagus pusat perbelanjaan. Jadi sebelum masuk bisa minta itu dulu, diniup dulu supaya nanti benar-benar itu juga baik untuk pengunjung ya, dan membantu. Sekarang gini, Mbak, sekarang saya masyarakat biasa, saya datanglah ke pusat perbelanjaan, saya kan tidak tahu nih dengan kondisi hari ini, mungkin dia pernah swab atau dia pernah rapid test kapan, tapi dia kan tidak tahu kondisi dia, bisa saja justru disitulah terjaring dia. Jadi kalau kita langsung pakai model razia kan malah kadang membuat orang jadi agak takut dan agak jadi malah pada fobia, nanti malah jadi timbul ini kan penurunan ini. Tapi kalau dengan begini kan ya langsung menjaring orang datang ke pusat perbelanjaan, bisa membantu masyarakat. Nah tahu-tahu di situ malah dia positif. Nah disarankan agar dia swab dan tidak usah dulu ke situ. Jadi nanti pengunjungnya kan, supaya ini juga bagus dan artinya tidak menghalangi orang untuk melakukan aktivitas berkunjung kemana-mana ya, misalnya ini juga ekonomi jalan, tapi juga membantu masyarakat mengetahuinya. Misalnya Mbak Dea pergi ke satu tempat, terus di bawah acara disuruh niup itu, langsung Mbak ini perlu swab nih untuk mengetahui pasti, karena di sini hasilnya ada deteksi ya, dari hasil yang juga nampak di situ, kita juga puas ngelihatnya Mbak, karena di situ nampak sekali kurva ketika udara itu berjalan. Baik. Itu kelihatan analisanya dan itu bisa di print. Jadi kita bisa baca itu efektivitas, efisiensinya ini bisa digunakan, diharapkan ini efektif. Nah, ada kabar gembira lagi di Kuburaya terkait penanganan COVID-19, karena setidaknya selama 2 minggu terakhir
menunjukkan bahwa Kuburaya ini berada dalam zona kuning COVID-19. Artinya risiko penularan ada pada kategori rendah sehingga boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Seperti apa rencananya? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Anda juga bisa bergabung dengan meninggalkan komentar di laman Facebook Kompas TV Pontianak, disiarkan langsung melalui laman Facebook. Anda boleh bertanya, boleh berdiskusi, nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Bupati. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Sonora 96,7 FM Pontianak, Anda masih menyaksikan dialog khusus Sapa Kuburaya. Saya masih bersama Pak Bupati, Pak Muda Mahendrawan, dan Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Pak Marijan. Di laman Facebook Kompas TV Pontianak, Bapak-Bapak sudah ada pertanyaan yang masuk. Jadi sebelum kita cerita soal sekolah tatap muka tadi, sepertinya seru juga kalau kita melihat pertanyaan sudah banyak. Ada apresiasi juga untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya karena sudah menerapkan metode ini. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak dari Stella Novita. Pak, genus ini apa bisa digunakan juga sebagai syarat bepergian? Misalnya pesawat atau kapal laut. Biayanya berapa jika ingin tes dan nanti apakah dapat surat keterangan setelah selesai tes? Saya lanjutkan lagi saja ya Pak, ini karena berkaitan pertanyaannya. Dari Purwati Apriani, Pak mau tanya apakah akurat alat tes genus ini untuk tes COVID? Kemudian dari Jayakarta Al-Fatih, semoga langkah Pak Bupati diikuti oleh kepala daerah lainnya di Indonesia. #Indonesia Sehat katanya. Oke, satu lagi Pak pertanyaannya mengenai tes swab ke masyarakat, apa juga akan dilakukan di pelabuhan lain selain Pelabuhan Rasojaya dan apakah efektif di Kuburaya? Ya, saya kira untuk hal ini, untuk penggunaan perjalanan sementara ini kan kalau untuk di Kalbar masih untuk yang darat sama yang sungai, yang kalau udara kan masih harus menggunakan swab. Nah, dan kita kalau keluar masih boleh antigen kan. Nah, kalau memang ini sudah sama setara antigen kan, saya kira ya tidak menutup kemungkinan karena Kementerian Perhubungan kan sudah menggunakan ini. Ya saya kira Kementerian Perhubungan mudah-mudahan nanti juga untuk udara, saya kira juga bisa menggunakan ini ya, atau nanti kalau memang sudah ya saya kira bisa digunakan. Jadi kembali kepada otoritas. Yang punya otoritas ya Kementerian Perhubungan. Sementara ini kan Kementerian Perhubungan kemarin meresmikannya untuk kereta api dan bis-bis ya, dan rencana untuk kapal juga. Nanti juga mudah-mudahan kalau memang ke udara itu kita tinggal betul-betul menunggu. Kemudian untuk akurasi, kita juga bertanya waktu saya hadir ke GM itu, kita diskusi. Nah, memang secara logika ya tentu kita melihat ini kan udara yang keluar dari tenggorokan kita, partikel udara. Nah, dijelaskanlah bahwa ini dari sinilah analisa yang justru halus melihatnya. Kalau udara kita saja itu sudah tidak ada deteksi COVID, tentu itu standarnya jauh lebih lebih memberikan jaminan bahwa itu clear. Nah, kalau udara saja gitu ya. Nah, sehingga yang ingin dideteksi ini kan ada tidak sih di tubuh kita ini, ya dari udara yang kita tiup itu kan mengeluarkan berarti dari dalam. Nah, partikel itu kan halus, itu penjelasan dari timnya lah. Artinya akurasinya ada di angka? Akurasinya ada di angka 97% klaimnya ya, Pak? Itu memang sudah diakui Kementerian Kesehatan juga kemarin kan, maka langsung dikasih izin edar. Nah, kemudian kalau untuk digunakan ke yang terakhir tadi pertanyaannya itu untuk apakah efektif kalau dilakukan di pelabuhan misalnya? Saya kira efektif karena itu akan justru malah ringan, masyarakat tidak diberatkan, biayanya juga ringan, dan kita pemerintah Kuburaya tentu juga tidak selalu membebani ke masyarakat. Kita punya kepentingan untuk memberikan pelayanan dan itu menjadikan screening kita. Jadi tidak selalu juga itu nanti berbiaya. Kita juga ada hal-hal apalagi di dermaga ya kita free, artinya kita membantu masyarakat saja. Baik, tadi dari juga, berbagai tempat yang ada di dermaga maupun di bis-bis mungkin nanti ya dalam
darat juga, kemudian acara-acara di masyarakat. Ya tidak selalu kita harus jadi beban karena fungsi dan memang tanggung jawab kita untuk melakukan screening lebih maksimal. Makanya kita kenapa semangat melakukan ini, beli ini karena bisa lebih efektif dan lebih cepat, masif juga. Apalagi kan kayak ya sekarang kan kita khawatir juga dengan situasi, ditambah ada titik karhutla juga, jadi orang juga harus antisipasi dengan kondisi COVID dirinya ya, sehingga pertanyaannya juga tadi Pak, misalnya ingin dites dengan alat ini perlu bayar berapa, dan apakah kalau sudah selesai dites akan dapat surat keterangan dari puskesmas misalnya begitu? Kalau biaya sih mungkin kita tidak membebani ya, apalagi di puskesmas ya memang sudah puskesmas tempat kita pelayanannya memang free, memang tidak dibebani sama sekali. Nah kalau juga ada di tempat-tempat acara tertentu yang kita bantu misalnya, ya itu juga kecuali mungkin dia acara pribadi ya, acara apa, tapi kalau acara-acara yang ini kita bantu supaya, karena tujuan kita ini kan juga Mbak, sebenarnya kita ini membantu bagaimana men-screening masyarakat. Ya. Nah ada baiknya juga kita berikan print outnya itu supaya nanti kalau ketemu lagi pas dia pergi acara ini, dia sudah kemarin baru 1 minggu, pasti dia tidak perlu lagi kan. Jadi jangan mubazir lagi gitu kan. Nah nanti kecuali udah lewat 1 minggu misalnya. Nah kemudian apa tadi pertanyaannya yang jadi kalau bisa digunakan di acara-acara yang apakah berbayar? Tidak ya, sudah dijawab. Apakah dapat surat keterangan dari puskesmas kalau misalnya negatif misalnya? Ya, hasil itu saja. Hasil print out itu akan dibawa karena dan ada tulisan negatif di situ, Mbak. Ini bisa ada digunakan. Tulisannya. Jadi begitu dia scanning tuh, Mbak, 2 menit tuh, itu kan scanning gitu kan. Kemudian nanti dibaca kan, dibaca kurvanya. Nanti dia terakhir tuh ada hasil negatif atas nama ini, kemudian hasil kurvanya juga kelihatan. Ini yang bisa menjadi bekal untuk masyarakat ya. Baik. Jika ada pihak tertentu yang akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya misalnya untuk menggunakan genos ini, apakah bisa dilakukan? Bisa. Dengan Dinas Kesehatan, Pak Marjan. Bisa ya Pak, bisa menghubungi Dinas Kesehatan kalau misalnya ada acara-acara penting yang memang harus ada deteksi dininya sebelum para peserta masuk ke ruangan misalnya gitu ya. Ya memang ini kan tujuan kita untuk meringankan beban masyarakat ya Mbak ya. Tentunya kita bantu kapanpun ya, berada dimanapun, yang penting wilayah Kabupaten Kuburaya insya Allah kita pertimbangkan, insya Allah kita utamakan untuk kepentingan masyarakat ini gitu. Kita opati tadi untuk acara-acara untuk umum, pengajian misalnya kan, kemudian ada kayak seperti tadi musrembang, tentunya ini kan digratiskan nanti semuanya. Baik. Ada peraturan gubernur yang menyebutkan bahwa setiap kabupaten kota wajib mengirimkan hasil sampel swab PCR setiap minggu dengan jumlah tertentu sesuai dengan jumlah penduduknya masing-masing. Apakah dengan adanya genos ini swab PCR tidak akan lagi dilakukan di Kuburaya atau tetap akan dilakukan juga? Jadi kita tetap melakukan. Karena gini, pada saat nanti ada orang yang terkonfirmasi atau yang positif itu harus tracking gitu kan. Sebanyak kalau aturan Kementerian Kesehatan itu 36. Kita harus tracking kepada 36 orang yang ketemu gitu. Itu nanti langsung diperiksa oleh mobil PCR kita yang ada di Kabupaten Kuburaya. Ini tetap berjalan ya Mbak. Jadi alat-alatnya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung fungsi masing-masing ya Pak. Kalau ini pun swabnya ini yang hasilnya tadi genos C95 ini ada yang positif, kita nanti dilanjutkan. Baik. Dilanjutkan dengan tracking juga dilanjutkan. Karena situ ada nama, umur, dan nomor HP. Prosedurnya tetap akan sama dengan ketika pemeriksaan dilakukan melalui swab PCR. Ada tracing juga, pelacakan tracing, juga di sana ya Pak? Iya. Baik. Nah, setelah jeda berikut ini, mudah-mudahan ini pemirsa Kompas TV maupun pendengar Radio Sonora yang punya anak usia sekolah di Kabupaten Kuburaya, pertanyaannya bisa terjawab. Kapan ya sekolah tatap muka? Kita tanyakan langsung dengan Pak Bupati setelah jeda berikut ini. Kan sudah zona kuning, apakah sudah boleh masuk kembali lagi ke sekolah? Kita bahas setelah yang berikut ini. Anda masih menyaksikan dialog khusus Sapa Kuburaya. Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 dan 14 Februari kemarin sudah mengeluarkan rilis terkait dengan zona penyebaran COVID-19 di 14 kabupaten kota. Kabar baiknya di Kabupaten Kuburaya sudah masuk dalam zona kuning.
Nah, sesuai dengan pembicaraan yang sebelumnya, beberapa pekan lalu berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Barat, daerah yang berada dalam zona kuning boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Artinya, Kabupaten Kuburaya sudah dapat lampu hijau nih untuk boleh tatap muka di jenjang TK, SD, SMP. Ya, memang sebetulnya kita sudah siap dari sebelumnya. Kemarin waktu awal Januari sebetulnya semua sudah siap untuk dilaksanakan. Bahkan akhir tahun 2020 hanya kita sudah lakukan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Kesehatan, sudah juga melakukan dengan kepala sekolah, sudah disepakati apa-apa yang dipersiapkan dan tata caranya sesuai petunjuk menteri juga, dan sekolah hanya singkat, mungkin siswa itu katakanlah satu hari hanya 2 jam atau 2 jam setengah dan tidak ada istirahat, tidak ada upacara, pulang langsung harus pulang, tidak boleh main-main di sekolah lagi. Jadi yang penting ada pertemuan, karena ini mempengaruhi emosional dan juga murid-murid ini kan, karena bagaimanapun sekolah merupakan tatap muka sangat diharapkan. Nah, ketika kita sekarang sudah siap semua, hari besok kita rapat Satgas dan kita akan juga sampaikan bahwa keputusan kita sudah siap, terutama nanti di semua kecamatan dan desa yang itu hitungannya betul-betul hijau, ya, aman. Nah, nanti baru yang dekat-dekat kota, misalkan contoh seperti di Kakap yang dekat-dekat perkotaan, kemudian Sungai Raya yang dekat-dekat perkotaan, dan di Ambawang yang dekat perkotaan itu yang padat, itu mungkin agak ditunda dulu, nanti setelah yang lain dari pesisir sampai ke dalam yang lain, nah, itu nanti diadakan mungkin setelah yang dekat perkotaan 2 minggu atau 3 minggu setelah itu. Jadi yang penting sekolah-sekolah sebenarnya sudah siap, Mbak, sudah sangat siap, dan memang kasihan anak-anak ini sudah terlalu lama, ya, sangat, karena itu bisa membahayakan juga, mengganggu, apalagi ya kalau daring kan beda lah, Mbak, namanya, walaupun bagaimana secara emosional tuh kalau namanya ketemu guru langsung itu kan beda, dan itu juga khawatir kalau terlalu lama mereka tidak sekolah tatap muka nanti jadi lepas kendali juga. Kontrol. Sebelumnya kan sekolah tatap muka mensyaratkan ada rapid test atau swab antigen untuk guru dan siswa yang akan datang ke sekolah. Yeah. Apakah swab antigen dan rapid akan tetap diterapkan di Kuburaya atau akan pakai si Genos ini? Kita kalau memang itu diterapkan ya menggunakan Genos inilah, lebih ringan kalau ringan di ongkos ya, Pak? Ya, lebih ringan dan lebih memudahkan, apalagi kalau anak-anak. Kalau guru sih ya tidak masalah pakai ini, tapi saya kira ini kalau memang siap kita menggunakan ini. Nah, tapi nanti juga akan secara teknis besok kita rapat dengan nanti Dinas Kesehatan juga tentu yang akan mengawal, karena segala sesuatunya ini Dinas Pendidikan juga terkawal oleh Dinas Kesehatan yang memonitoring juga di lapangan pelaksanaan ini. Nah, mungkin Pak Marijan bisa menyampaikan. Pak Marijan, mungkin kira-kira sudah punya gambaran dari Dinas Kesehatan nanti ketika akan dilakukan sekolah tatap muka seperti apa metode yang akan diterapkan pada guru dan siswa agar benar-benar yakin sebelum masuk gerbang sekolah semuanya aman dari COVID? Terima kasih. Yang pertama mungkin seorang guru ya, kepala sekolah beserta guru ini memang harus bebas ya dari COVID-19 ya. Itu yang utama, dan guru ini juga memahami perjalanan virus ya, bagaimana mendeteksi, bagaimana mencegahnya, menghindari ya. Pak Bupati itu menghindari bukan melawan, menghindari virus COVID-19 ini. Harus paham seorang guru. Kemudian metode kita saya sampaikan kepada Kadis Pendidikan juga, mungkin jamnya nanti dikurangi. Ya, kemudian kelasnya juga, volume kelas itu 40 mungkin setengahnya. Yang penting anak-anak itu bisa aktivitas di sekolah lah, kalau menurut saya. Kemudian tentunya sekolah itu melakukan persiapan-persiapan ya kan. Karena di Kabupaten Kuburaya itu dari sejak pandemi ini tidak melarang aktivitas ya. Karena itu bukan dari Kuburaya sebenarnya, dari pusat. Yang berubah itu kan hanya protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian pakai masker dan menanjakkan imunitas. Artinya Dinas Kesehatan Kuburaya optimistis penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan maksimal di sekolah kalau sekolah tetap muka dibuka. Harus itu dilakukan. Karena untuk mencegah selain dari vaksin, protokol kesehatan ini yang harus mencegah lebih dahulu. Yakin saya, Mbak,
Karena kalau kita lihat kasus di Kabupaten Kuburaya itu memang kenaikannya tidak terlalu signifikan gitu. Naik tetap naik. Tapi tingkat kesembuhan di Kabupaten Kuburaya ini cukup tinggi ya. Ini per tanggal 16 kemarin itu ada 542 kasus. Kemudian tingkat kesembuhan itu ada 524. Yang diisolasi sekarang ini mandiri 14 orang. Artinya kecil gitu. Ya, ini bagian-bagian yang memang kedepannya nanti memang edukasi kepada masyarakat ini tetap harus kita berjalan terus. Ini kesehatan tetap gencar terus, Mbak. Baik melalui media sosial itu memberikan pemahaman bahwa untuk melindungi kita dan keluarga itu memang harus protokol kesehatan selain vaksin. Berikan anak vaksin ya nanti ini kan nakes dulu. Nakes ini 80% lebih ya mudahnya. Ini kemudian nanti ada pendataan baru nih untuk mencegah. Mudah-mudahan nanti guru ya divaksinasi dulu. Karena kan ini mau sekolah dibarengi sekolah ini. Jadi vaksin ini harus. Berarti setelah nakes selesai, guru mudah-mudahan sudah gitu didatakan disebut. guru yang akan menerima Iya. vaksinasi? Dan ini kan pelayanan publik nanti ini Mbak. Nakes kan pelayanan publik, kemudian diikuti dengan guru, mungkin dengan yang lain-lain nanti ke depan. Baik. Apa yang harus dipahami oleh orang tua sebelum anaknya mulai nanti masuk sekolah tatap muka? Ya sebagai orang tua juga ya harus memahami juga protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus paham dulu gitu. Kalau anjuran saya dengan dinas pendidikan, ya orang tua itu kan nanti ada kerjasama antara komite sekolah dengan orang tua murid. Informasi ini harus dipahami dulu dengan orang tua. Kalau masuk ini seperti ini, harus masuknya seperti ini. Sehingga pada saat anak itu mau sekolah, udah paham dia. Yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya udah paham. Karena tentunya di rumah pun juga banyak aktivitasnya dibandingkan sekolah nantinya kan. Mungkin itu lebih memahami orang tua sehingga nanti anak itu di sekolah itu udah paham dengan apa yang dilakukan di kelas Baik. itu. Jadi penerapan protokol kesehatannya dimulai dari rumah, jadi sampai ke sekolah sudah matang, tidak Iya. kaget lagi ketika harus Tidak jaga lagi. jarak dan sebagainya. Iya. Di Kuburaya itu, Mbak, juga dibiasakan dengan masker kain dari awal. Nah ini juga kita minta semua dibikinkan untuk anak-anak sekolah melalui komite sekolah, melalui dinas juga itu juga sekaligus untuk membuat mereka merasa, karena ada tagline kita maskerku pakaianku, itu menjadi semacam sesuatu yang melekat. Dan kalau bisa ini jadi kebiasaan, walaupun nanti pandemi sudah selesai, itu menjadi kebiasaan mereka yang menjadi budaya. Bagus Baik. juga karena Satu untuk lagi Pak terkait sekolah karhutlah. tatap muka. Menurut rencana kan terkait dengan sekolah tatap muka ini erat sekali kaitannya dengan keputusan kepala daerah. Menurut rencana Bapak sebagai Bupati, apakah sekolah tatap muka akan diterapkan dari tingkat PAUD, SD hingga SMP yang menjadi kewenangan kabupaten, atau akan dipilih kelasnya yang akan datang ke sekolah? Semuanya Mbak, PAUD, TK, SD, dan SMP. Nah, terutama kita mulai dari yang betul-betul aman dulu, dari mungkin yang 7 kecamatan, dan kalaupun yang 2 kecamatan seperti Sungai Raya dan Kakap ini kan penduduknya paling besar dan paling padat. Tapi desa-desa yang jauh dari perkotaan, artinya renggang-renggang, ya artinya itu bisa kita mulai. Nanti yang paling dekat-dekat kota, bibir-bibir perkotaan ini saja yang agak ditunda. Nanti kita akan sambil melihat persiapan yang betul-betul lebih matang lagi. Dan ini mungkin yang nanti justru jauh lebih maksimal dikawal dengan Genosida ini atau dengan deteksi ini, karena guru nanti kan bisa di masing-masing puskesmas datang. Misalnya kalau sekolah sama guru bisa saja dia setiap 2 minggu dia langsung Berarti pembagiannya bukan berdasarkan jenjang kelas atau usia siswa, tapi berdasarkan daerah domisili dan penyebarannya. Betul, Ya Pak. Betul. Kita masih punya satu segmen lagi di Sapa Kuburaya hari ini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Masih ada satu segmen, kita akan cerita soal bagaimana ya progres vaksinasi COVID-19 di Kuburaya sampai saat ini. Pak Bupati jadi salah satu yang sudah menerima vaksin. Kita bisa tanya-tanya juga kesan-kesannya setelah dapat vaksin itu seperti apa setelah yang satu ini. Saudara, ini adalah segmen terakhir dialog khusus Sapa Kuburaya hari ini, masih terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuburaya. Sudah ada di zona kuning, tapi belum berarti perjuangan selesai karena pandemi masih belum berakhir. Nah, vaksinasi COVID-19 sendiri sudah dilakukan di Kabupaten Kuburaya. Bahkan Pak Bupati jadi salah satu orang pertama yang divaksin pertama kali saat itu. Iya.
sebelum saya tanya progres vaksin sudah berapa persen, rasanya vaksin COVID-19 kan Iya. banyak yang bilang ini efek sampingnya, bikin pegal, ngantuk dan sebagainya. Iya. Yang Bapak rasakan seperti apa? Tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Semuanya kalau ngantuk sedikit saja tuh biasa. Kayak kita minum obat juga sama, pasti ada ngantuknya. Dan kalau saya menjelaskan kepada masyarakat, ya saya sama istri kemarin, kemudian mengajak kepala desa, ada perwakilan, mengajak tokoh adat, tokoh agama juga, supaya kita melihat. Sebetulnya saya mengatakan dalam banyak kesempatan kepada masyarakat, karena ini kita bukan hanya berani-beranian, tapi kita berdasarkan rasionalitas kita bahwa ini memang cara untuk solusinya. Karena kan kita ini kan mau mengakhiri pandemi ini, itu kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pakar kan, bahwa kalau semuanya sudah bisa terbentuk kekebalan kelompok 70%-nya. Nah, kalau nunggu itu semua orang terjangkit, ya kan lama, bisa 10 tahun kali kan. Makanya caranya ya divaksin, supaya dilakukanlah dengan cara memasukkan virus yang sudah dilemahkan itu, berarti mempercepat, sama dengan cacar. Sebetulnya kalau dulu cacar kita kecil kan, itu juga masukkan virus Valencia ke dalam tubuh kita supaya tidak terkena cacar. Kalau yang sudah kena ya tidak lagi. Nah, saya kira cara kerjanya mirip. Dan sekarang sebetulnya masyarakat ini seharusnya kita balik, bukan berarti kita ini dipaksa oleh negara seolah pemerintah. Tidak mungkin pemerintah pusat atau dalam presiden maupun semuanya mempertaruhkan untuk membahayakan bagi rakyat semuanya, apalagi di situ ada TNI, Polri, tenaga kesehatan, ASN, pelayan publik. Saya kira berbahaya sekali bagi negara. Justru kita ini mempercepat. Nah, supaya bisa cepat, maka masyarakat jangan justru ini jadi terteror dengan vaksin. Ini hanya karena medsos, karena hal-hal yang mungkin masih ragu. Kalaupun ragu, kita perhatikan saja. Kalau nanti mungkin orang-orang yang sudah vaksin ternyata jauh lebih sehat dan juga kelihatannya lebih menanjak gitu imunitasnya dan energik. Saya kira ya tentu berarti ini satu hal yang seharusnya kita melihatnya dengan tenang. Baik. Jadi seharusnya kita yang butuh vaksin sekarang, Pak. Bukan kita ini yang justru bukan pemerintah yang harus ngejar-ngejar untuk ngasih vaksin dibalik. gitu ya. Harusnya gelombangnya, dan di Kuburaya alhamdulillah kita syukuri, Mbak. Banyak juga yang datang langsung, pemuda melalui organisasi pemuda maupun perangkat desa, ketua PKK desa, kemudian beberapa kelompok ibu-ibu itu yang bersedia bikin surat ke kita minta divaksin kemarin ya. Jadi ini gelombang seperti ini yang kita harapkan. Jadi justru terbalik, bukan lagi malah kita memaksa atau mencari-cari, tapi malah mereka yang minta. Baik. Karena sadar bahwa inilah cara untuk membuat supaya kita itu sama-sama melindungi keluarga kita. Saya selalu bilang, jangan sampai kita malah menyesal. Kita tidak berusaha melindungi, nanti kalau ada apa-apa kita menjadi pembawa atau siapapun, nanti terkena pada yang lansia keluarga kita atau ibu hamil terutama juga harus kita lindungi. Nah, terkena, terjangkit, menimbulkan. Kalau itu tidak berisiko, kalau berisiko kan jadi penyesalan. Makanya kita lebih baik jangan berpikir jangan dibawa ini terlalu banyak mungkin. Jangan terlalu banyak konsumsi berita hoax ya berarti berita ya. hoax. Cross checknya harus ditingkatkan lagi, kemampuan recheck beritanya harus ditingkatkan. Dan Berapa vial vaksin yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya dari Kementerian Kesehatan, Pak? Yang sudah diterima ada berapa dan berapa yang sudah terdistribusi, Pak Marijan? Iya. Jadi kalau kita lihat memang awal ya vaksin yang diambil ya dari provinsi, karena ini berjenjang nih Mbak, dari pusat itu ke provinsi ke kabupaten kan. Ada 3.480 vial ya. Kalau itu dibagi dua itu kan ada 1.700-an. Kita sekarang ini vaksinasi untuk nakes ini tahap pertama itu ada 81%. Jadi ada 19% yang memang ada kendala. Itu kendalanya banyak faktor ya. Di antaranya memang ada komorbid, kemudian ada terkonfirmasi, kemudian lagi ada penanganan, penurunan hipertensinya, ya kan masih banyak. Ada teman-teman mungkin tidak siap mentalnya. Kita memang harus beredukasi, ketenangan kepada teman-teman kita. Alhamdulillah udah 81%. Kemudian tahap kedua di Kabupaten Kuburaya itu udah mencapai 47% ya, 47%. Insya Allah mudah-mudahan
kedepannya ya mungkin bertambah terus ya kan. Seperti saya juga tahap pertama sudah, tahap kedua sebenarnya tadi itu tanggal 11 kemarin tuh. Karena saya juga harus mau pergi kemana, meninggalkan tidak bisa. Jadi Bapak masih harus vaksin tahap kedua Vaksin nih? tahap kedua, insya Allah besok, insya Allah mudah-mudahan bisa laksanakan oleh saya. Jadi tidak masalah. Saya juga sama Pak Bupati juga kemarin, pada saat Pak Bupati suntik saya ikut juga, rupanya saya tensinya naik. Tapi lama-kelamaan saya turun, bisa divaksinasi. Alhamdulillah tidak ada, tidak ada permasalahan bagi kita. Rasanya tidak ada lah. Akhir tahun lalu kan saya ingat sekali Bapak sempat bilang bahwa dalam APBD Kabupaten Kuburaya tahun ini sudah dianggarkan untuk membeli vaksin dari dana pemerintah kabupaten. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk itu, Pak? Untuk itu kita alokasinya kemarin hampir totalnya berapa kemarin? Hampir 5 ya. 500 ya Pak, ya miliar. Ya. 500 juta rupiah? Enggak, 5 miliar. Oh, 5 miliar rupiah. Ya, Oke, ini kan anggaran yang luar biasa sekali. Nah, yang menarik saat ini kan vaksin semuanya sumbernya dari Kementerian Kesehatan ya, Pak? Iya, Mbak. Iya. Nah, belum bisa seperti Genos yang kita bisa mendekati produsennya dan membeli langsung nih. Rencananya 5 miliar ini akan menunggu kapan untuk dibelanjakan vaksin? Atau akan ada rencana lain? Ya, kita tunggu. Kan ini kan masih disuplai dulu untuk semua berdasarkan pada sasaran. Kalaupun ini dibutuhkan kan kita menyediakan alokasi ini kan juga untuk bukan hanya vaksinnya, tapi dalam rangka mempersiapkan edukasi, kemudian melakukan langkah-langkah untuk kelengkapan persanarannya dalam melaksanakan itu, Mbak. Jadi dan juga ya tentu kalaupun ini tentu dalam hal ini vaksin ini kan tentu juga standarnya kan ada dari kementerian yang sudah dilakukan dan petunjuknya nanti tetap kita ikuti. Kita hanya disuruh mencadangkan alokasi. Nah, kita belum tahu nanti sesuai petunjuk. Tapi saya berharap memang ada kecepatan karena produksi vaksin ini kan yang kita dengar dari menteri kan bahwa ini terus gitu begitu dikirim, begitu ada dikirim dan dibagi ke daerah-daerah. Yang jelas sambil menunggu vaksinasi, makanya kita mencari solusi juga supaya tidak makin terbebani pemerintah daerah juga biaya. Ya karena vaksinasi saja sudah berapa negara ini kan sudah banyak juga yang harus dihitung ya. Tapi apalagi ditambah kita juga pemerintah daerah sama tentu juga dalam menunggu vaksinasi ini bisa berjalan karena kan hitungannya bisa setahun lebih. Nah ini juga menjadi kendali untuk Genose itu tadi. Nah terus juga yang penting saya ingatkan adalah bahwa sekali lagi tergantung niatan kita juga dan rasa tenang kita. Kalau kita yakin bahwa kita vaksin ini juga demi untuk melindungi generasi kita, keluarga kita dan semuanya dengan keyakinan yang penuh seperti itu, saya kira kalau orang mau vaksinasi juga harus tenang, Mbak. Nggak boleh juga psikisnya dia nanti dalam keadaan terganggu seperti Pak Marijan, tekanan darah bisa naik ya Pak. Paranoid atau masih ya depresi atau stres, jangan. Kalau bisa orang mau vaksin sosialisasinya harus kencang nih berarti. Kencang. Nah, biaya sosialisasi kemudian juga kita harus menggerakkan semuanya. Ini juga perlu untuk kita memperkuat program ini. Yang penting kita memberikan paradigma atau persepsi masyarakat bahwa ini bukan pemaksaan. Ya, ini adalah walaupun ada perpresnya yang mengatur kan, tapi kita coba membangun framing dan juga menanamkan manfaatnya dulu manfaat nih. Dan juga hal-hal yang mereka secara persepsi bisa lebih positif melihatnya dan juga akhirnya gelombangnya mudah-mudahan semakin besar bahwa masyarakat yang butuh vaksin. Ya. Pak Bupati silahkan disampaikan kepada masyarakat apa kira-kira pesan-pesannya terkait dengan penanganan COVID-19. Ini sudah oke, sudah ada di zona kuning, mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke depan menjadi zona hijau semuanya. Ya, silakan. tentu bagi masyarakat Kabupaten Kuburaya, sebagaimana kita sejak awal pandemi ini hadir, kita juga menyikapinya dan selalu saja kita berusaha untuk membangun suasana yang memberikan semangat supaya imunitas kita terjaga dan bisa mengendalikan emosional ya, karena
situasi ini tentu harus dihadapi dengan kendali yang baik ya dalam keluarga terutama. Nah juga kita berusaha bahwa ini maskerku, pakaianku itu menjadi melekat, itu menjadi satu budaya. Jadi jangan kita menjadikan itu bukan lagi sesuatu yang aneh, tapi new normal itu ya, kebiasaan baru ini kan anggap sudah menjadi sesuatu yang melekat, yang biasa. Dan juga saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita baik di masyarakat itu produktivitas memang tidak boleh berhenti. Nah justru kalau produktivitasnya berhenti, tingkat stres masyarakat tinggi, ekonomi justru malah akan berat. Imunitasnya jadi turun malah Iya, ya. imunitas. Makanya pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi harus dipulihkan, dan tidak hanya dipulihkan tapi juga menanjak ekonominya kan. Baik. Nah jadi saya kira kita optimis lah. Kita yakin dengan kebijakan dari Bapak Presiden dan cuma pemerintah pusat bahwa pilihan terbaik kita untuk vaksinasi ini adalah cara, dan semua negara ini kan sama-sama juga berharap malah lebih cepat ya. Malah makanya saya bilang tadi di Musrembang, di negara-negara lain justru mereka itu ibaratnya pengen cepat divaksin. Betul. Ya kan, kenapa kita ini selalu ada seolah menolak? Nah, karena butuh. Nah, ini yang harus kita pahami. Lebih Dan cepat ada vaksin, bukti lebih juga cepat pandemi kemarin selesai. ada analisa dari WHO dan dari ini bahwa ketika ada vaksinasi di India maupun di beberapa negara terjadi penurunan yang luar biasa dalam COVID ya. Penyebaran Artinya virusnya. kan ini sudah membentengi juga. Artinya benteng-bentengnya sudah terbentuk, ini kan semakin kokoh berarti. Baik. Nah, jadi inilah sebenarnya masyarakat sekali lagi jangan terteror dengan isu vaksinasi, tapi justru kita meyakini bahwa kita butuh dengan vaksinasi. Cari informasi dari sumber yang benar ya informasi Pak. dari yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mau ke Pak Marijan dulu. Terakhir Pak, silakan diingatkan kembali masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dan bagaimana membentengi diri dari COVID-19 tadi. Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada masyarakat, ya terutama diri saya sendiri dan keluarga ya. Ini harus mulai dari saya dulu, ya kan. Kemudian masyarakat tetap harus memenuhi protokol kesehatan ya, pakai masker. Lagi Pak Bupati ngomong tadi, maskerku, pakaianku. Kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, menanjakkan imunitas di Kabupaten Kuburaya itu tetap, sambil masyarakat ini sambil menunggu vaksin untuk kesemuanya. Kemudian yang terakhir, jangan panik ya, karena kepanikan itu separuh dari penyakit. Ya. Jadi kalau kita bahagia, separuh dari kesehatan. Mungkin itu. Karena kebahagiaan adalah obat ya Pak. Obat, iya. Pak Marijan, terima kasih banyak. Pak Muda Mahendrawan, senang sekali kami Ya. Anda berdua sudah bersedia Terima kasih. datang ke studio Kompas TV Pontianak hari ini. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan bermanfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan bisa datang lagi untuk cerita lainnya ya Pak Baik. Bupati Siap. ya, Siap. untuk memberikan pencerahan dan informasi lagi pada pemirsa dan pendengar Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya Dia Citra Rahmatika mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda selama 60 menit terakhir. Anda bisa saksikan tayangan ini melalui layar Kompas TV Pontianak dan Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV, Radio Sonora, dan Prokopim Kabupaten Kuburaya. Saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV